Informasi lain pemirsa, pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT. Ini terjadi kembali pada Jumat siang dengan tinggi kolom abu teramati 4.000 meter di atas puncak Jalan Trans Maumere Larantuka. Ini orang-orang yang melintas di sana haruslah ekstra hati-hati. Selain mengganggu jarak pandang, kondisi jalan yang dipenuhi pasir dan kerikil memicu terjadinya kecelakaan. Erupsi yang terjadi hari Jumat siang membuat warga yang sedang melintas di jalur Trans Larantuka Maumere terpaksa putar balik karena jalur yang melewati desa Dulipali masuk dalam radius kawasan rawan bencana. Dalam perjalanannya seperti apa? Masih hujan abu, Kakak. Masih hujan abu. Ya. Itu yang dari mana saja? Saya dari Boru. Dari Boru ke sini? Boru ke sini, Kakak. Kalau kita tetap bertahan, kayaknya masih erupsi lagi, Kakak. Informasi terkini seputar bagaimana kondisi terkini di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki pemirsa kami akan hadirkan untuk Anda. Sudah ada jurnalis Metro TV Franciscus Gerardus Molo langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Franciscus, selamat siang Franciscus. Jadi bagaimana kondisi terakhir di sana pasca erupsi yang terjadi? Ya, Valencia dan Jessica, pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada Jumat kemarin, itu dengan mengeluarkan abu vulkanik setinggi 4.000 meter di atas puncak kawah. Hingga dengan saat ini aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih berfluktuatif dan masih terjadi tremor terus-menerus. Kemudian barusan tadi kami mendapatkan data laporan langsung khusus dari Kementerian dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Badan Geologi bahwa perkembangan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada level 4 atau awas. Kemudian data kegempaannya dari tanggal 11 hingga 12 Juli terjadi 2 kali erupsi dan 3 kali gempa guguran, kemudian 14 kali gempa hembusan, kemudian 23 kali gempa tremor dan 8 kali gempa tektonik jauh. Oke, Franciscus, bagaimana kondisi permukiman warga di sana? Apakah ada yang terdampak dari erupsi kali ini? Ya, pasca erupsi yang sangat dahsyat, dapat kami melaporkan bahwa hasil dari kami pantau di lapangan akibat dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, ratusan hektar lahan tanaman berupa kakao, kelapa, kemiri, cengkeh, dan pisang milik warga rusak. Dan karena memang aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki ini hingga kini masih tinggi. Kemudian kita memantau dimulai di daerah lereng Gunung Lewotobi laki-laki, artinya mulai dari 6 desa di Kecamatan Wulanggitang hingga ke Kabupaten Sika. Cuman kerusakan tanaman milik warga itu mulai dari batang, daun, dan buah. Memang kondisi ini menyebabkan warga yang saat ini mereka mengungsi di Huntara dan posko lapangan, memang mereka saat ini mengalami kesulitan ekonomi begitu. Oke. Kemudian apakah ada yang mengungsi di sana? Masih adakah yang ada di pengungsian? Bagaimana situasi terkininya? Ya, hingga dengan saat ini data yang kami dapat langsung dari Pemkab Flores Timur berjumlah 4.000 lebih pengungsi yang tersebar di hunian sementara, kemudian di 3 posko lapangan, dan posko lapangan Kobosoma dan posko lapangan Pokang. Kemudian di warga penyintas yang hendak mengungsi di rumah keluarga, artinya mereka mengungsi secara mandiri. Mereka
untuk penyintas yang hunian mandiri mereka tetap tetap beraktivitas seperti biasa. Namun pantauan kami yang pengungsi yang berada di posko lapangan memang mereka masih terkendala, yakni masih mengalami kesulitan air bersih dan kekurangan obat-obatan karena memang pengungsi mulai merasakan sakit berupa batuk pilek dan juga banyak yang terkena penyakit katalah, dan harapan mereka agar pemerintah segera mendistribusi obat-obat atau melakukan door to door untuk melakukan pemeriksaan massal baik di posko lapangan dan juga di hunian sementara. Kemudian barusan kami konfirmasi di sejumlah beberapa penyintas, mereka juga mengalami kesulitan pasokan beras dan kebutuhan sehari-hari begitu. Dan ini tentunya butuh perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini BPBD, karena hingga dengan saat ini masih tanggap darurat begitu, sehingga butuh perhatian serius. Oke, jadi di sana kondisi masyarakatnya ada yang mungkin masih mengalami sakit dan perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah khususnya ya pemirsa. Franciscus, satu lagi, apakah di sana dari pengamatan Anda, dari laporan oleh pihak kepolisian, adakah warga yang masih beraktivitas di sekitar radius yang dinyatakan tidak aman? Ya, memang benar pantauan kami beberapa hari lalu pasca erupsi di tanggal 14 kemarin, erupsi yang memang sangat dahsyat itu, memang kami coba menyusuri di wilayah daerah di tempat zona merah. Itu memang kami mendapatkan laporan langsung dari aparat gabungan dari TNI Polri dan juga tim dari BPBD bahwa warga hingga saat ini masih kembali ke wilayah zona merah, misalnya di wilayah Desa Boru dan juga Desa Nawakote, dan itu memang mereka hampir setiap hari untuk melakukan aktivitas untuk mencari tanaman komoditi, misalnya kakao, kemiri, dan pisang dan kelapa untuk demi kebutuhan mereka. Ini tentunya perhatian serius dari pemerintah dan juga aparat setempat TNI Polri agar terus melakukan patroli di wilayah zona merah, karena memang PVMG juga sudah menghimbau bahwa penyintas erupsi Gunung Leutobi laki-laki yang berada di lereng gunung saat ini mereka mengungsi di Huntara dan juga pos lapangan agar tidak boleh kembali beraktivitas di daerah zona merah, karena memang aktivitas Gunung Leutobi laki-laki masih sangat tinggi. Baik, terima kasih Franciscus Gerardus Molo untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.